semuanya sehat? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Ibu, baik Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, makasih Bu udah nyempetin datang ke sini Bu ya. Iya, sama-sama Pak Ramdan. Ya kemarin sempat dapat WA dari Pak Ramdan itu ya. Saya juga agak ini juga gitu, speechless lah gitu ya. Pak Ramdan mau minta bantuan saya untuk mengobservasi kegiatan yang hari ini Bapak akan lakukan gitu kan. Ya mudah-mudahan saya bisa bantu ya Pak Ramdan ya, sesuai dengan harapan Ibu Ya, atau semoga Bapak Bu ya. ya. Ya semoga. Jadi terima kasih Bu datang ke sini. Ya kaitannya emang betul Bu. Ibu undang saya ke sini karena kaitannya saya mau melakukan kegiatan coaching Bu. Oh iya. Mau ada kegiatan coaching dan saya butuh seorang usahawan dan kebetulan kayaknya Ibu nih yang cocok nih buat saya. Iya. Oke. Jadi hari ini Bapak akan mengadakan coaching. Coachingnya sudah ada. Insya Allah sebentar lagi lah. Oh iya, berarti hari ini juga ya. Oke. Jadi Pak Ramdan, karena Bapak disuruh meminta saya nih Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dulu nih Pak sebelum kita ke observasi gitu kan. Nah, yang pertama saya pengen tahu dulu nih Bapak, dari observasi ini nih Pak, kompetensi apa sih yang pengen Bapak tingkatkan dalam coaching itu? Iya, dari kegiatan coaching ini saya pengen meningkatkan satu dari 3 kompetensi itu ya. Salah satunya yaitu mengenai kepada membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi membuat pertanyaan berbobot yang ingin Bapak fokuskan gitu ya. Berarti salah satu kompetensi ini mungkin Bapak merasanya seperti apa selama Bapak pernah melakukan coaching? Betul, yang saya rasakan selama saya melakukan coaching ya, mungkin di kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu yang merasa saya kok kayak kurang pede. Kenapa ya? Maklum lah Bu, saya orangnya jarang bicara gitu Bu ya. Jadi kayak kadang-kadang komunikasi juga ya speechless seperti itu Bu ya gitu. Jadi ngeblank gitu Bu. Jadi untuk membuat pertanyaan, apalagi kalau misalkan pertanyaan itu yang harus sesuai dengan ceritanya gitu ya. Jadi nanti fokusnya dari observasi itu pada bagian ketika Bapak memberikan pertanyaan ya kepada coaching. Betul. Oke. Jadi kalau misalkan observasi ini sudah selesai, apa harapan Bapak dari kegiatan ini? Harapan saya dari kegiatan ini kemampuan saya berkomunikasi menjadi baik. Yang kedua juga untuk memilah dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali daripada potensi coaching ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan. Ya mudah-mudahan harapan Bapak bisa terwujud hari ini dengan mengadakan observasi kegiatan coaching yang Bapak lakukan gitu ya Pak ya. Saya akan mencoba membantu dalam mengobservasi kegiatan ini dan ada beberapa kriteria nih Pak nih nanti untuk penilaiannya gitu supaya hasil yang diharapkan itu sesuai lah gitu ya. Untuk kriteria pertama itu Pak, saya akan memperhatikan dulu bagaimana kehadiran penuh Bapak di dalam kegiatan coaching. Apakah Bapak ini fokus atau tidak gitu, dalam melakukan kegiatan coaching. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktifnya. Seperti apa Bapak mendengarkan aktif si coaching ini? Bapak bisa mengambil kata kunci tidak gitu ya. Selanjutnya fokus kita hari ini itu berikan pertanyaan berbobot gitu kan. Saya akan lihat bagaimana Bapak bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga bisa menggali potensi si coaching ini seperti itu. Gimana Pak? Kira-kira sepakat ya dengan kriteria ini? Kalau misal sudah disepakati, berarti udah hari ini kita akan melaksanakan observasinya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Bapak bisa menjadi coach yang baik untuk coachingnya dan harapan Bapak juga terwujud. Mohon berdoanya dari Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Ya. Oke, alhamdulillah Bu Rika kita sampai di dari tadi. Ya, mohon maaf Pak, saya sedikit telat nih, macet. Oke, macet. Tapi nggak ada apa-apa kan? Alhamdulillah, baik. Lancar. Oke, Bu Siska. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan seorang dulu nih. Boleh Pak. Ya, kebetulan di hadapan Bu Siska ini ada Mila. Ya, ini salam kenal. Betul. Ini sebagai observer saya Bu. Jadi kegiatan kita ini tadi observernya dan mohon izin juga sama Bu Rizka nih. Jadi percakapan kita hari ini saya rekam
maaf dan mungkin nanti saya tanyakan di kanal YouTube saya. Silahkan Pak, dengan senang Ya. hati boleh. Oke, kemarin Bu Rizka itu kan sudah menghubungi saya. Kayaknya sih ya sesuatu yang mau Betul Pak. Kenapa nih? Iya, saya itu melihat akhir-akhir ini anak-anak itu kondisi belajarnya menurun ya Pak ya. Apalagi setelah sholat zuhur itu sampai terucap oleh mereka itu jam rawan Pak. Jadi setelah mereka sholat zuhur, setelah mereka makan siang, justru malah bukan semakin semangat belajar, ini malah semakin menurun. Seperti itu Pak permasalahannya. Permasalahannya adalah semangat belajarnya semakin menurun. Betul Pak. Ya. Iya. Oke, itu bisa dilihat dari mana sih? Setiap hari Pak saya lihat di sekolah itu seperti itu. Pokoknya setiap selesai istirahat kedua itu pasti aja acak-acakan gitu. Kelas 8-nya terutama Pak. Berarti semangat menurun, semangat belajar anak menurun mengakibatkan acak-acakan. Acak-acakan pembelajarannya. Oke, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa sih yang mau diberikan? Ya, saya ingin banget nih Pak ada perubahan di kelas 8 ya untuk pembelajaran setelah istirahat kedua itu, jadi anak-anak itu termotivasi untuk tetap semangat belajar seperti saat jam pertama gitu loh Pak. Oke, jadi harapan dari Bu Rizka dengan adanya pertemuan ini adalah adanya perubahan dari sikap anak-anak Betul Pak. yang baik dalam segi belajar maupun yang lainnya, gitu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, kalau menurut pemandangan Bu Rizka ya, kondisi anak-anak kita ini turunnya semangat ini dalam kategori seperti apa sih? Kalau kita kategorikan 1 sampai dengan 10. 6 ya Pak? Oh, 6. Iya Pak, menurun Pak. Menurun banget. Mungkin enggak di semua kelas 8, tapi ada beberapa kelas dari rombel 9 tuh ada beberapa kelas gitu yang setiap istirahat kedua pasti menurun. Jadi saya posisikan 6 lah skalanya Pak. 6 dalam skalanya ya. Kira-kira rencananya mau kira-kira pengen naik nih sampai berapa dulu? Pengennya mah 10 Pak, tapi saya optimisnya 9 lah. 9. Oke, naik jadi 9. Kalau boleh saya tahu ya, kira-kira anak yang seperti apakah sih yang ibu? Oh, Pak. Anak yang seperti apakah sih yang ibu inginkan dalam pembelajaran tersebut? Yang saya inginkan itu, yang saya harapkan itu sebenarnya fokusnya Pak anak itu. Jadi setiap habis selesai istirahat kedua itu mereka fokus lagi, itu kan setelah sholat, setelah makan siang itu harusnya kan mereka bersemangat untuk belajar, untuk fokus untuk belajar, bukan malah ngantuk atau malah mengkategorikan jam rawan. Itu yang saya pengen hilangkan gitu dari anak-anak pikiran Pak. Iya. Berarti ini permasalahan dari anak sih. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi kira-kira peluang atau kemungkinan apa sih yang bisa diambil untuk perbaikan daripada keadaan fokus anak dari skala 5? Skala 5 tadi ya? Apa namanya? Skala 6 itu menjadi skala 9 gitu. Peluangnya ya Pak, saya sih pengennya ya melakukan memberikan video-video pembelajaran seperti itu sih Pak, yang menarik buat mereka. Biasanya anak kan kalau misalkan melihat video-video itu kan antusias seperti itu Pak. Meskipun setiap hari saya juga memberikan itu sih, palingan saya tambah dengan apa ya, ice breaking lah untuk menambah semangat mereka gitu. Yang bergerak gitu. Jadinya nggak monoton gitu anak-anak belajar. Oke, berdasarkan pengalaman ibu, ya, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan ibu dalam menaikkan fokus siswa dengan adanya video belajar? Hambatan saya itu sebenarnya di sarana prasarana ya Pak, karena nggak semua kelas 8 itu ada
aliran listriknya ya Pak. Jadi saya merasa itu hambatannya untuk menyetel video dari YouTube misalkan, terus sinyal wifi juga nggak sampai ke belakang, ke kelas belakang terutama. Ya, jadi itu sih Pak hambatannya. Oke, ada dua yang saya tangkap gitu ya. Jadi hambatan yang bisa muncul ini satu yang pertama masalah kelistrikan. Betul. Yang kedua adalah masalah daripada sinyal wifi yang Betul, tidak Pak. bisa nyampe ke Iya. semua area. Kira-kira menurut Bu Rizka itu ada solusinya? Ada Pak menurut saya. Apa Bu ya? Sepertinya saya akan pindah ke kelas depan Pak. Saya akan menggunakan lab komputer ya, karena di situ tempatnya memadai ya, wifi-nya kuat ya, sinyalnya, kemudian listriknya juga ada, fokusnya juga ada. Jadi sepertinya anak yang di kelas belakang saya akan pindah kelas untuk melakukan pembelajaran di lab komputer. Pindah kelas. Iya Pak. Jadi mau belajar berpindah ke Komputer seperti itu. Nah, kira-kira kalau selain daripada pindah ke laptop, menurut Bu ya, ada solusi yang Kalau untuk kelas di belakang sih saya rasa solusinya cuma itu ya Pak ya, karena memang hambatannya adalah di kelas aliran, tidak ada aliran di situ aja untuk hambatannya. Kalau untuk di kelas depan, kelas 8-nya itu alhamdulillah bisa semuanya Pak digunakan. Jadi palingan saya hanya minta ke sarana prasarana untuk menyiapkan kabel panjang, pin fokus, dan itu aja sih. Kalau untuk di kelas depan ya Pak, ya, seperti itu Pak. kira-kira ini banyak kira-kira Bu ya. Boleh Pak. Nah, jadi apa yang sudah disarankan barusan pertama ini kira-kira kapan nih direncanakan pelaksanaan? Saya mau melakukan ini hari Kamis Pak. Jadi 2 hari lagi saya akan melakukan itu. Kalau boleh saya tahu, kan tadi Ibu bilang bahwa ada 2 rencana. Yang pertama penyajian daripada kabel yang panjang, ya kira-kira yang menjadi prioritas apa? Yang menjadi prioritas itu paling pindah ke kelas ke Labcom Pak. Pindah ke laptop. Yang sarana prasarananya lebih lengkap Pak. Lebih memadai. Kira-kira dengan cara seperti itu ada periode waktunya, apakah selamanya seperti itu? Tidak sih Pak. Mungkin hanya untuk kelas 8 saja. Ini kan saya memfokuskan untuk motivasi belajarnya menaikkan di kelas 8 ya Pak ya. Seperti itu. Jadi untuk di kelas 8 aja. Oh, berarti semoga nanti bisa berubah gitu ya. Betul Pak. Kemudian gini Bu ya, tadi kan Ibu keinginan Ibu, harapan Ibu adalah fokus dari anak itu naik gitu ya, dengan adanya media sosial. Namun dari media sosial itu ada yaitu masalah kelistrikan dan macamnya ya. Andai kata itu tidak ada masalah, itu indikator keberhasilannya apa? Indikator keberhasilannya apa tuh Pak maksudnya Pak? Maksudnya gini, jadi indikator bahwa anak ini udah fokus. Oh iya, anaknya itu setiap habis sholat zuhur, setiap istirahat kedua itu langsung masuk ke kelas Pak. Itu indikatornya. Jadi langsung menyiapkan diri untuk belajar pelajaran selanjutnya, gitu Pak. Adakah yang lain? Itu aja sih Pak. Itu saja. Cukup singkat Ibu sih. Iya. Oke, ya. Oke, kemudian gini ya, apa yang Ibu sudah bisa menganalisa, kemudian juga sudah merencanakan, dan itu juga saya lihat Ibu sudah ada rencana untuk Pak, saya punya kelas ke laptop, itu juga punya kabel, saya apresiasi banget. Bagus caranya. Namun kira-kira dari bisa berhasil kalau dilaksanakan itu kan Bu ya. Betul Pak. Nah, kira-kira ini kapan sih? 2 hari lagi Pak. Saya akan melaksanakannya. 2 hari lagi. Iya. Berarti Jadi kalau 2 hari hari Kamis itu kan memang ada pembelajaran di kelas yang memang saya fokuskan itu ya Pak ya, yang memang menurut saya kelas itu motivasi belajarnya menurun. Nah,
itu pembelajaran saya itu ada di hari Kamis dia di kelas itu 2 hari lagi. Sekarang saya meminta izin kepada Bapak untuk mengizinkan saya untuk moving class Pak ke lab komputer. Jadi di situ nanti saya akan berencana dengan ketua lab komputer itu gitu. Sama bagian sarana prasarana itu aja. Jadi yang terlibat nanti ya kira-kira nanti kita pelaksanaan Ya, yang dapat membantu saya. yang membantu ibu mungkin Pengurus lab komputer sama bagian sarana prasarana. sama bagian sarana. Atas izin Bapak tentunya. Insya Allah nanti saya izinkan ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Kira-kira dari sisi ini itu ya dari perkataan apa sih yang ibu dapatkan? Saya lega ya Pak, terutama itu lega, udah sedikit curcol ya Pak ya kalau anak sekarang ngomongnya udah bisa terbuka sama Bapak, sudah mendapatkan sebenarnya tadinya saya tidak pede nih Pak, jadinya akhirnya saya pede banget gitu. Saya mendapatkan izin dari Bapak, saya bisa melakukan moving class, bisa saya percaya diri untuk dapat meningkatkan motivasi belajar anak di kelas 8 itu. Gitu, Pak. Semoga ada manfaat buat kita semua ya. Amin. Nah, jadi mohon maaf ya ya waktunya terbatas gitu kan ya. Saya harus mengakhiri pertemuan ya. Sekali lagi semoga hari ini bermanfaat buat kita semuanya gitu ya. Ibu Risa tetap bisa berjuang keras untuk anak-anaknya, semoga juga tercapai yang bagus dari belajarnya. Mungkin itu saja mungkin dari saya Ibu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Yang sudah pasti mendengarkan saya. yang pasti seperti ini Ibu ya. Dari apa yang saya kemarin dari Mas ya. Masnya kira-kira nih keberhasilannya bagaimana nih? Kira-kira harus bagaimana nih Ibu ya? Setelah selesai pembelajaran hari Kamis nanti saya akan minta izin ke Bapak untuk ngobrol lagi Pak. Oh, oke, Bagaimana siap, setelah saya melakukan itu ya pembelajaran nanti. Oke deh, saya tunggu informasi. Iya dari Pak, baik Bu Risa. Pak. Iya. Nggak usah sungkan ke saya Bu, silakan Siap. panggil saya. Kita boleh bersama-sama. Terima kasih sebelumnya Oke. Pak. Betul. Mungkin itu saja kali Bu ya. Terima Baik, kasih Bu Pak. ya. Oke, Pak Ramdan, alhamdulillah sudah terlaksana ya tadi kegiatan coachingnya luar biasa. Oke, Pak Ramdan, sebelum saya mengulas apa yang tadi Pak Ramdan laksanakan dalam coaching, saya pengen nanya dulu nih, gimana perasaannya Pak Ramdan setelah melaksanakan? Perasaan saya senang dan juga ya masih serasa cemas juga Bu ya. Merasa cemas ya karena ya kita khawatir apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan plan kita ya gitu ya. Sehingga potensi daripada coaching itu bisa tergali seperti itu. Iya. Oke, kalau misalkan kita lihat tadi di harapan Bapak ya dalam observasi untuk meningkatkan satu kompetensi tadi, Bapak gimana? Ada perubahan? Mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena dari sini saya mulai belajar lebih dalam mendengarkan pabrik daripada coaching, kemudian cara untuk kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat bisa menggali potensi dari Oke, Pak Ramdan, jadi setelah Bapak mengungkapkan perasaan Bapak, terus penilaian Bapak juga, mungkin sekarang giliran saya nih memberikan ulasan lah tentang apa yang saya observasi tadi. Saya tadi mengamati bahwa memang Bapak sudah sangat baik ketika menjadi coach ya, kegiatan coaching tadi, alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita gitu ya. Bapak sudah bisa menentukan tujuan dari pembicaraan itu, terus juga Bapak sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalahnya gitu ya, karena mungkin Bapak tadi sudah mendengarkan secara aktif, terus Bapak juga sudah bisa menentukan aksinya kan, terus tanggung jawab dari coachingnya seperti itu. Nah, di dalam
keterkaitan memberikan pertanyaan berbobot juga Bapak sudah mulai berkembang gitu kan, pertanyaan terbukanya juga sudah bagus, sudah bisa menggali potensi. Mungkin ada kebingungan saja, mungkin ada beberapa tadi Bapak bingung gitu. Betul, Bu. Saya ngerasa bingung. Iya, untuk mengungkapkan pertanyaan apa nih yang nyambung gitu ya. Tapi sejauh ini penilaian saya untuk Pak Ramdan yang sudah sangat baik. Terima kasih. Mungkin ya untuk feedbacknya Bapak butuh latihan aja lah. Mungkin kayak melakukan kegiatan coaching lebih dari sekali lah gitu kan. Kalau misalkan udah sering, saya yakin Bapak akan menjadi coach yang hebat nih. Insya Allah. Ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu Bapak lah mencapai tujuan Bapak menjadi seorang coach gitu. Mudah-mudahan dengan observasi yang kita lakukan hari ini Bapak menjadi coach yang lebih baik. Oke, itu aja ya Pak Ramdan. Terima kasih banyak. Saya malah dia terima kasih udah dibantu sama Ibu ya. Oke, mohon Iya. jangan kabur, mohon bantu selalu bantu saya, besok saya masalahnya saya mau berkembang lebih. Iya, sama-sama lah Pak ya. Kita saling membantu. Sekali lagi terima kasih Ya, Bu ya. ya, Pak langsung ya saya pamit ya. Ya.